Ya, Bapak Ibu, apa kabarnya semua malam ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Bapak Ibu semua, kita mungkin cek-cek dulu ya dari wilayah Sumatera nih. Coba diangkat tangannya Bapak Ibu, raise hand aja. Wah, banyak ini kayaknya nih. Oke, daerah Jawa. Daerah Jawa siapa aja? Nah, kita beralih ke, wah lumayan nih ya. Kita beralih ke wilayah Kalimantan. Bapak Ibu ada yang dari Kalimantan. Kemudian wilayah Sulawesi ada, alhamdulillah. Ya, dan yang terakhir dari Indonesia Timur yang masih semangat ya malam-malam untuk belajar bersama kami. Siapa aja nih yang dari Maluku, Maluku Utara dan Papua? Ujung Indonesia. Wah, banyak ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, sekali lagi kami ucapkan. Nah, sekarang saya ingin menyapa nih para konco-konco kita yang bakalan membawakan materi yang super cetar nih buat Bapak Ibu semua. Yang pertama dulu nih, ada Ibu Novia Ayu Lestari. Halo. Ya, halo. Bagaimana keadaannya, Bu? Suara sudah aman? Masih agak susah nih Bu, lagi masih serak. Masih serak tapi tetap semangat ya untuk berbagi. Oke, Iya. siap. Yang kedua ada dari sahabat kita, masih sama dengan Ibu Novia nih dari Bengkulu, Pak Fadli Omira Harjo. Pak Fadli, di manakah dirimu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ini Sehat. sinyalnya hilang timbul Bu. Oh, hilang timbul ya. Pejuang Semoga tetap sinyal. aman ya Pak sampai terakhir. Iya Bu, pejuang sinyal. Ya. Selanjutnya ada Ibu Rani Nawangsari nih yang sudah on stay dari tadi nih, waduh dengan senyumnya yang full manis dari Sumatera Selatan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah siap ya Ibu Rani dengan senjata tempurnya? Semoga tidak ada halangan apapun malam ini. Amin. Oke, dan yang terakhir nih Pak Febri Sulih. Pak Febri, apakah sudah kembali bergabung? Tadi sempat bergabung ya? Sudah bergabung Bu. Oh, sudah Izin bergabung. absen ya Bapak Ibu karena di sini masih mati listrik, sinyalnya hilang timbul. Iya, Pak Febri tetap semangat ya Pak. Insya Allah nanti kami bantu backup ya. Ya Bu, iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke pemateri kita yang pertama, Bapak Ibu. Pemateri kita yang pertama ini adalah Pak Fadil ya, Pak Fadil Oniraharjo, sahabat teknologi Bengkulu. Ya, dipersilahkan Pak, langsung saja. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan aman sinyalnya nih, karena sinyalnya beberapa kali terpental. Ya, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Izin menyampaikan berbagi pada malam hari ini. Izin off cam karena memang kondisi sinyal di sini memang buruk Bapak Ibu. Jadi kalau malam itu harus ya dimatikan off cam seperti itu. Jadi saya coba untuk share screen. Oke. Oke. Apakah terlihat Bapak Ibu?
Ya, terlihat Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Fadli Omir Raharjo. Di sini saya merupakan guru SD 63 Lebong. Lahir di Ketahun 1 Maret 1902. Saat ini sama dengan Ibu Nopia ya, bergelut di komunitas Belajar ID Bengkulu. Kemudian merupakan co-kapten Belajar ID di Bengkulu, kemudian pendekar virtual reality serta lain sebagainya di sini. Nah, nanti kita bisa saling bertukar pikiran nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi praktek baik pada kesempatan malam hari ini. Nah, di sini saya praktek baik saya mengenai hasil tesis saya sebelumnya. Jadi beberapa bulan lalu saya sudah menyelesaikan tesis, dan praktek baik tersebut adalah pengaruh virtual reality dengan pendekatan STEM terhadap literasi sains, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan virtual reality pada saat penggunaannya. Nah, latar belakang. Nah, ini latar belakang pentingnya literasi sains. Jadi kenapa saya mengangkat itu, karena pentingnya membangun dasar yang kuat. Jadi di usia dini inilah kita membangun periode kritis dalam membentuk pemahaman dasar tentang ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir di anak, baik dari aspek konteks, kemudian sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan minat dalam sains. Dan keempat, relevansi dengan tata surya. Jadi yang selama ini dilakukan adalah bagaimana melihat tata surya itu, anak-anak tuh saat ini sementara nih hanya dengan video. Tetapi bagaimana kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan dunia virtual. Kemudian yang kelima, persiapan untuk masa depan, yaitu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan isu sains lainnya. Jadi literasi sains di usia dini membekali anak-anak dengan pemahaman yang diperlukan untuk masa depan yang semakin kompleks, Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa saya mengangkat virtual reality? Jadi virtual reality adalah teknologi memungkinkan pengguna untuk masuk ke dunia virtual, Bapak Ibu, yang mirip dengan dunia nyata. Jadi VR itu memungkinkan. Jadi viewer di dalamnya itu adalah dunia virtual, Bapak Ibu. Beda halnya dengan yang Bapak Ibu saat ini mungkin ada sampingnya, yaitu augmented reality. Kalau augmented reality itu masih berhubungan dengan dunia nyata seperti itu. Nah, kemudian STEM ini sendiri yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya menggunakan STEM ini juga? Karena pendekatan STEM ini adalah pendekatan belajar yang mengintegrasikan mata pelajaran sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, Bapak Ibu. Nah, di sini juga STEM itu tidak bisa, karena tidak ada tidak bisa menjalankan model itu sendiri. Jadi STEM itu saya sokong dengan PJBL. Jadi untuk melaksanakan sintaksnya dalam pertemuan itu saya menggunakan PJBL, Bapak Ibu. Dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, serta mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada lagi yaitu literasi sains. Jadi literasi sains itu dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Jadi 4 aspek ini saya ambil kebetulan yang diteliti, yaitu aspek konten, konteks, aspek sikap, dan keterampilan. Nah, di sini adalah proses dari pelaksanaannya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar bersama peserta didik. Jadi ini adalah proses penentuan pertanyaan mendasar peserta didik. Kemudian yang kedua, memperkenalkan, Bapak Ibu. Memperkenalkan virtual reality tersebut menggunakan VR box. Nah, kemudian menjelaskan cara kerja virtual reality kepada anak-anak. Jadi sebelum kita masuk itu dikenalkan dulu. Jadi memang sudah beberapa kali anak-anak di kelas saya itu menerapkan dengan media virtual reality, tetapi ya perlu digambarkan secara ini ya, karena rentetan apa yang harus dilakukan di dalam dunia virtual reality tersebut. Kemudian peserta didik
berdiskusi, membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Nah, ini 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian ini peserta didik mencoba virtual reality secara langsung, Bapak Ibu. Jadi mencoba menggunakan VRBox, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, hasil diskusi itu sudah kita siapkan LKPD-nya dan itu berkaitan dengan apa yang mereka lihat tentunya di dalam dunia virtual. Nah, ini ada peserta didik mulai menyusun nih perencanaan proyek atau desain proyek. Nah, jadi desain proyek itu disiapkan. Nah, ketika rencananya mau membuat diorama tata surya, Bapak Ibu. Jadi literasi dari keterampilannya yaitu membuat dari aspeknya yaitu diorama tata surya. Kemudian peserta didik memperhatikan bagaimana tugas pembuatan proyek yang dilakukan. Jadi ini dulunya masih bisa dibuka yang video dari rumah belajar, Bapak Ibu. Jadi kita juga menggunakan itu untuk tambahan sumber dari memperjelasnya. Kemudian menyusun jadwal atau created schedule. Nah, kita merencanakan kapan akan pembuatan diorama tata surya tersebut. Kemudian memantau siswa dan kemajuan proyek diorama sistem tata surya di dalam pelaksanaannya. Nah, ini selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan diorama, Bapak Ibu, di depan kelas. Nah, kemudian ini hasil karya diorama tata surya yang mereka amati ya langsung di virtual reality seperti itu. Nah, banyak hasil dari karena kita juga menggunakan ilmiah untuk menghitungnya. Jadi memang terdapat pengaruh yang luar biasa. Jadi 73% termasuk dalam kategori sedang untuk aspek konten dan aspek konteksnya. Dari pemahaman siswa melihat virtual itu dalam mengerjakan soal dalam kategori sedang. Kemudian sikap yang ditunjukkan itu mendapat 76% dengan kategori sedang, serta aspek keterampilan pemahaman mereka ketika mereka memahami virtual reality itu kemudian dikembangkan, kemudian mereka menghasilkan dari diorama tata surya tersebut. Jadi ini yang ininya sebesar 79% termasuk dalam kategori besar. Jadi lebih ke aspek keterampilannya, Bapak Ibu. Dan di sini ada sedikit ininya tentang dunia virtual ya, di dalamnya di tengah-tengah kita juga ada senior saya juga ada Pak Daniel dan Mawan ya, konten juga kreator tentang virtual reality. Oke. Jadi ini Bapak Ibu yang kita lihat. Nah, ini namanya standpoint Bapak Ibu yang berwarna biru bulat itu. Oke. Sedikit saja. Jadi ini suasana dalam dunia virtual Bapak Ibu. Nah, ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di dalam kelas, yang satunya lagi di dalam ini ya, di dalam tata surya. Memang tantangan terbesarnya adalah dalam melaksanakan ini adalah sinyal ya, karena memang kebetulan kalau di sekolah memang ada sinyal karena wave-nya luar biasa, jadi terbantu untuk menampilkannya. Nah, ini kita masuk ke aset yang di dalam Bapak Ibu sedikit. Nah, ini tampilan untuk tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilingnya, di mana matahari jadi tidak ada gangguan di sekitar Sun, tapi kita fokus ke dalam dunia ini. Nah, kita bisa melihat tata surya itu
bentuknya 3 dimensi. Jadi virtual reality itu bisa dimasukkan kalimat seperti ini, audio, kemudian kita bisa masukkan 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, itu sekelumit untuk berbagi praktik baiknya, Bapak Ibu. Nah, ini cukup simple, cukup di drag and drop saja di dalam ini gitu. Oke, baik, itu saja mungkin Bapak Ibu atas berbagi praktek baiknya ya. Saya cukupkan. Terima kasih kembali ke Ibu Lia. Demikian Bu Lia. Ya, terima kasih banyak Pak Fadil. Waduh, Pak Fadil ini seorang pendekar virtual reality ya. Nah, bisa nanti mungkin kita lebih banyak berdiskusi lagi ya. Nah, mungkin Bapak Siap. Ibu di sini sudah penasaran sebenarnya ya. Pastinya banyak sekali yang ingin ditanyakan tentang terkait praktik baik pembelajaran dari Pak Fadil. Tapi Bapak Ibu tolong ditahan dulu, kita langsung dulu menuju ke pemateri kita yang kedua. Jadi hari ini kita ada 4 pemateri ya Bapak Ibu, spesial untuk hari terakhir. Nah, langsung saja di pemateri kita yang kedua ada dari Sumatera Selatan, sahabat teknologi kita, ya merupakan CO Kapten juga, Ibu Rani Nawangsari. Silahkan Ibu, langsung saja. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Tadi kita baru saja melihat praktik baik dari Pak Fadil ya, keren sekali mengenai virtual reality. Nanti Bapak Ibu bisa adaptasi praktik baik dari Pak Fadil sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Setelah dari Pak Fadil, kita berjalan-jalan ke Sumatera Selatan. Saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Praktik baik sederhana. Oke, terlihat ya Ibu? Jelas? Jelas Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membagikan praktik baik saya mengenai profil latex, yaitu project based learning mengenai latex dengan teknologi. Oke, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalan dulu, saya adalah Rani Nawangsari. Saya guru kimia di SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Saya juga menjadi pengajar praktik Angkatan 1 Sumatera Selatan. Itu seperti Pak Fadil dan Ibu Lia, saya juga Co-Kapten Belajar.id untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Semenjak tahun 2002 sampai sekarang saya menjadi fasilitator guru penggerak. Dan saat ini saya menjadi sahabat teknologi tahun 2023. Bapak Ibu, sekolah saya itu SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu itu terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 30 kilo dari ibu kota kabupaten, itu di Kecamatan Batu Marta 2. Jadi sekolah saya itu di ya kampungnya Ibu Santi Evaria. Iya, saya di Batu Marta. Di Batu Marta itu masyarakatnya adalah lingkungannya lingkungan petani, yaitu petani karet yang setiap hari para petani itu menyadap karetnya. Itu ya. Nah, itu lingkungan di tempat sekolah saya tinggal. Sehingga anak-anak akrab dengan pohon karet dan perkebunan karet seperti itu. Nah, profil latex ini merupakan proses pembelajaran kimia menggunakan metode project based learning pada materi metode ilmiah dengan memanfaatkan teknologi dalam mengakses Google Classroom, Canva for Education, Google Form dengan menggunakan akun belajar.id. Nah,
materi ini saya ambil materi metode ilmiah ini diajarkan di kelas 10 semester 1 ketika anak itu masa transisi dari SMP ke SMA. Jadi ini materi awal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, tentang metode ilmiah. Jadi anak di SMP dan masih transisi untuk ke SMA. Nah, Bapak Ibu masih dengan lingkungan kondisi lingkungan di SMA Negeri 2 di mana lingkungannya petani karet. Ini mendasari saya membuat praktik baik ini karena hampir 50% anak-anak itu membantu orang tuanya untuk menyadap karet. Jadi pagi-pagi sebelum mereka ke sekolah itu mereka membantu orang tuanya nyadap dulu. Jadi habis sholat subuh mereka membantu orang tuanya di kebun karena kebunnya rata-rata terletak di belakang rumah itu untuk menyadap karet. Setelah itu mereka pulang sarapan berkemas pergi ke sekolah. Sehingga anak-anak itu kalau pergi ke sekolah tuh masih ada aroma kebun karetnya seperti itu. Nah, setelah itu begitu juga waktu pulang sekolah mereka membantu orang tuanya untuk mengambil getah karet di kebun mereka. Nah, itu adalah situasi yang ada. Nah, kurikulum yang berlaku di SMA 2 itu adalah kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka sehingga pendekatan yang dilakukan juga berbeda sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, tambahan lagi, anak-anak di SMA Negeri 2 Oku itu memiliki gawai dan koneksi internet yang cukup baik untuk penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Lalu, motivasi siswa, yaitu situasinya ya, tantangannya adalah motivasi siswa di kelas itu rendah. Nah, mereka suka mengeksplor gawai hanya untuk main game. Jadi geng HP miring gitu. Wah, seru sekali gitu ya. Mereka menganggap kimia itu sulit begitu dan metode ilmiah itu membosankan, mereka tidak tertarik sama sekali. Lalu saya berpikir bagaimana meningkatkan motivasi siswa dengan pembelajaran kimia yang menyenangkan. Tentu kan mereka hobi di gadget tuh ya, di gawai mereka. Oh, pasukan HP miring gitu kan. Nah, gimana sih dengan pasukan HP miring ini jadi menyukai kimia, termotivasi. Nah, itu tantangan yang saya miliki. Kemudian saya melakukan aksi setelah saya searching di PMM. Nah, Bapak Ibu udah join PMM belum tuh? Di situ di PMM itu banyak praktik baik dari guru-guru seluruh Indonesia yang bisa kita adaptasi. Kemudian ada topik-topik di sana yang bisa kita ikuti dan bisa memberi ide-ide menarik bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang ada dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, setelah saya searching di PMM, saya mengetahui bahwa saya bisa nih menggunakan project based learning dengan pendekatan kontekstual dengan mengeksplor keseharian siswa dijadikan satu metode ilmiah. Nah, siswa kan mengolah getah karet karena mereka setiap hari berinteraksi dengan kebun karet, getah karet, ngambil getah karetnya untuk dijual gitu. Nah, tapi mereka juga kan pasukan HP miring tadi kan. Nah, saya bisa mendekati mereka lewat teknologi menggunakan gawai mereka. Jadi saya menggunakan akun belajar.id untuk pemberian tugas, pengumpulan tugas pakai Classroom, pelaporan pakai Canva. Jadi semuanya memanfaatkan akun belajar.id. Hasilnya, Bapak Ibu, anak-anak itu termotivasi. Kenapa? Karena yang saya masuk dari hal yang dekat dengan mereka. Gitu ya. Waktu saya ajak mereka untuk berpikir dengan metode ilmiah yang ada, mereka tidak mereka merasa tertarik karena ini adalah hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mereka setiap hari mengolah karet itu dari getah menjadi balem dan siap dijual. Itu kan karet itu kan susah beku ya, lama, memerlukan waktu yang lama untuk membeku sehingga orang tua mereka menggunakan bahan tambahan agar cepat membeku, apalagi kalau musim hujan gitu ya. Nah, biasanya orang tua mereka itu menggunakan tawas, menggunakan pupuk TSP dan juga ada yang pakai cuka parah.
Nah, itu mereka sudah mengetahui sebagai aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Tetapi saya di sini mengajak mereka berpikir dari dari ketiga zat yang ditambahkan tadi, mana yang lebih cepat membeku dari getah darahnya. Lalu saya tanya lagi, itu yang lebih efisien dan efektif yang mana? Seperti itu. Jadi saya meminta anak-anak membuat alur berpikir ilmiah juga dengan hipotesis yang ada. Jadi dari hal-hal sederhana yang mereka temui dan sudah lakukan berulang, saya minta mereka membuat kerangka berpikir ilmiahnya. Nah, karena mereka sudah jalani sehari-hari, jadi terbentuk pola berpikir ilmiahnya lebih mudah. Begitu. Hasilnya anak-anak lebih menyukai proses pembelajaran ini, mereka lebih antusias karena mereka tidak lepas dari si gadget tadi, seperti itu. Sehingga kodrat zaman ini terpenuhi. Karena apa? Karena kan mereka juga tidak bisa lepas dari tuntutan teknologi. Ini kita bisa masuk di sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, sintak project based learning yang saya gunakan yaitu menentukan pertanyaan dasar, membuat desain project, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pemahaman. Nah, ini adalah classroom yang saya pakai, Bapak Ibu. Ini tugas kimianya dalam bentuk poster pelaporannya, anak-anak dengan desain masing-masing. Jadi kreativitas dan daya seni mereka juga keluar. Dan di sini juga saya meminta anak-anak itu menginterpretasikan data-data mereka dalam grafik-grafik gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ingat kutipan Profesor Eko Indrajit bahwa peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tapi guru yang tidak memanfaatkan teknologi cepat atau lambat akan terganti. Demikian baik saya kembalikan lagi ke Ibu Lia. Terima kasih Bu Lia. Iya, terima kasih banyak Ibu Rani atas pemaparan praktik baiknya. Wah, ini praktik baik dari Ibu Rani ini kontekstual sekali ya. Nah, ini sebenarnya yang terkadang masih banyak guru-guru kita yang sulit menyesuaikan dengan kondisi maupun lingkungan sekitar daripada murid. Nah, saya kira apa yang dipaparkan oleh Ibu Rani ini cukup mewakili ya, memberikan inspirasi yang bisa ditiru oleh rekan-rekan guru kita yang hadir pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, sekali lagi yang ingin memberikan feedback, tanggapan, pertanyaan, ya Bapak Ibu tahan dulu. Kita lanjut dulu ke pemateri kita yang ketiga. Masih satu wilayah nih sama Ibu Rani. Ada Pak Febri Sulih Pambudi, sahabat teknologi dari Sumatera Selatan, dan juga merupakan CO Kapten. Langsung saja Pak Febri, apakah sudah siap? Pak Febri, sepertinya Pak Febri tidak berada di room ya. Mungkin lanjut, ada nggak? Pak Febri ada, tetapi beliau belum merespon. Atau iya, ini sudah ada. Pak, iya, Pak Febri silahkan Pak berbagi praktik baiknya. Minta bantuannya Bu untuk ini slide-nya. Oh iya, karena siap Pak. Tidak memungkinkan Bu, karena sinyalnya berat. Oke, baik Pak, siap. Iya, Bapak Ibu ini sudah tertampil ya, Bapak Ibu? Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oh iya, silahkan Pak Febri. Terima kasih Bu Lia kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk membagikan praktik baik saya, yaitu praktik baik
pembelajaran kimia yang menarik dan berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK. Next, Bu Lia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Nama saya Febri Sulih Pambudi. Saat ini bertugas di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu, saya juga diamanahkan menjadi Kokapten Belajar UTID Musirawas Utara. Dan saya juga alhamdulillah ini tahun keempat saya konsisten ikut program pembatik. Saya adalah sahabat rumah belajar di tahun 2020, 2021, 2022, dan sekarang berganti nama menjadi sahabat teknologi di tahun 2023. Bapak Ibu, jika ada nanti ingin follow up atau keperluan, bisa dihubungi di email saya di febripambudi52@guru.sma.belajar.id. Nomor WA juga sudah tertera. Baik, next, Bu Lia. Nah, Bapak Ibu, saya membuat praktik baik pembelajaran kimia dikarenakan situasinya itu di lapangan, khususnya di sekolah saya itu mata pelajaran kimia itu dianggapnya abstrak gitu. Ya, memang banyak abstraknya, Bapak Ibu. Ya, benar ya, Bu Rani juga atau Bapak Ibu yang guru kimia pasti menganggap juga kimia itu banyak abstraknya. Tetapi walaupun abstrak, Bapak Ibu, kimia itu sangat erat gitu, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada salahnya kalau siswa itu menyukai mata pelajaran kimia gitu, karena banyak manfaatnya, Bapak Ibu. Nah, tapi di lapangan, Bapak Ibu, karena abstraknya itu dianggapnya kimia itu cuma angan-angan gitu. Atom itu yang gimana, nggak bisa lihat langsung gitu. Jadi itu mengurangi minat belajar mereka gitu. Hal ini juga, Bapak Ibu, ditemui juga di lapangan, termasuk kadang saya juga menemui di diri saya sendiri gitu, Bapak Ibu. Bahan ajarnya itu kurang interaktif gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya, itu untuk menghadirkan pembelajaran kimia media pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, ini juga sebagai tugas pembatik level 3, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah karena ini tahun keempat, berarti MPI saya sudah 4. Itu untuk yang tugas di pembatik saja, Bapak Ibu. Bukan yang saya buat sendiri juga ada gitu. Jadi lebih dari 4. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi depan bagi Bapak Ibu yang terlewat, ayo ikut pembatik, Bapak Ibu. Dan refleksinya setelah saya melakukan praktik baik ini, siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran dan pemahaman siswa pun meningkat gitu. Dan manfaatnya lagi, Bapak Ibu, siswa itu jadi melek IT. Cerita, Bapak Ibu, sekolah saya itu terletak di ujung Provinsi Sumatera Selatan, Musirawas Utara, perbatasan dengan Jambi. Kalau dari segi IT, Bapak Ibu, rerataan di sini belum terlalu maju tentang IT, apalagi siswa itu masih terbatas. Punya gadget, rata-rata mereka punya gadget, tetapi untuk memanfaatkan di bidang pembelajaran gitu, untuk cari materi atau itu kurang gitu. Apalagi berhubungan dengan komputer, laptop itu sangat kurang di sini, Bapak Ibu. Jadi dengan kita memanfaatkan TIK ini, Bapak Ibu, kita bisa mengajarkan pelajaran yang kita ampu, juga kita bisa membuat siswa menjadi melek IT, seperti itu, Bapak Ibu. Next, Bu Lia. Halo, Bu Lia. Ini diferensiasi konten yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Saya sudah melakukannya
Di sini saya menyediakan 3 konten pembelajaran. Ini bukti dokumentasi saya membuat suatu microsite dari Google Slide. Nah, microsite ini, bisa juga disebut, bukan sekedar microsite ya Bapak Ibu ya, ada juga yang menyebutnya ini MPI malahan Bapak Ibu. Bu Liah, langsung next aja Bu Liah, kita ke microsite-nya langsung, ke Google Slide-nya langsung. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Minta tolong Bu Lia untuk ini link-nya yang di bawah. Saya membuat microsite ini Bapak Ibu kombinasi Bapak Ibu. Untuk desainnya saya menggunakan Canva dan ini adalah microsite yang saya buat Bapak Ibu. Bisa juga disebut multimedia pembelajaran interaktif. Ada yang nyebutnya gitu kemarin. Langsung start Bu Lia. Ya. Ini saya membuatnya dari Google Slide dan bisa otomatis dibuat langsung preview Bapak Ibu. Jadi siswa tidak bisa tidak melihat dalam tampilan Google Slide, tetapi langsung tampilan previewnya. Kalau di PowerPoint Bapak Ibu itu sama dengan dalam bentuk .pps yang langsung PowerPoint show itu. Itu sama aja. Di Google Slide juga bisa Bapak Ibu. Dan ini Google Slide-nya itu memanfaatkan akun belajar.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang akun belajar.id-nya belum dimanfaatkan itu sangat rugi Bapak Ibu. Itu kerugian yang besar gitu kita gitu. Jadi ayo Bapak Ibu kita pakai akun belajar.id kita dengan sebaik mungkin gitu. Nah, kita bisa melampirkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita gitu di sini. Dan ini satu paket Bapak Ibu, nanti kita bisa, arahkan siswa tuh mau kemana setelah ini. Nah, kita bisa buat, pertanyaan pemantik dari sini, kita bisa tampilkan fenomena. Nah, di sini karena materinya teori atom, saya, cobalah bandingkan siswa itu, apa sih, hubungannya gitu, kacang atom sama bom atom itu. Apa kacang atom itu meledak kayak bom atom apa gimana gitu. Itu kan siswa nanti berpikir Bapak Ibu, "Oh iya ya kan sama-sama atom ya." Ya sebagai ini kan siswa kan, "Oh iya sama-sama atom, tapi kok beda ya? Yang satunya bisa dimakan, satunya nggak bisa," gitu. Nah, nanti dari pertanyaan itu Bapak Ibu kita bisa lanjut, kita bisa arahkan siswa ke materi-materi, seperti itu. Nah, ini kalau mau buat, siswa kita arahkan ke LKPD-nya. Ini di sini saya buatnya di, eee, live worksheet ya Bapak Ibu. Langsung next saja, Bu Lia. Dan kita bisa melampirkan apapun Bapak Ibu. Kita bisa lampirkan video di situ, kita bisa lampirkan misalnya modul juga bisa kita lampirkan di sini di Google Slide ini Bapak Ibu. Jadi, kita bisa buat paket paket kayak paket pembelajaran gitu, media pembelajaran gitu, bisa lengkap di sini Bapak Ibu, kita mau buat apa. Nah di sini saya membuat, 3 media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, salah satu diferensiasi kan metodenya itu dengan diferensiasi konten Bapak Ibu, dan saya melakukan itu, saya sediakan 3 gitu. Dan ini bisa dilakukan, di rumah masing-masing Bapak Ibu. Bisa juga diberikan terlebih dahulu ke siswa bisa, ataupun nanti saat pembelajaran siswa silahkan pilih gitu. Mau video pembelajaran, mau, media pembelajaran interaktif, atau kalau Bapak Ibu bisa buat edu game, itu bisa dilampirkan di sini nanti link-nya gitu, di-upload di Drive to Web, lampirkan di sini edu game-nya. Nah, anak yang kinestetik kan enak tuh main game gitu. Lalu ada juga yang dibuat podcast gitu untuk yang anak auditory. Nah, kalau didengarkan di rumah tuh Bapak Ibu, kapan lagi gitu, rebahan sambil dengerin konten kimia itu kan jarang Bapak Ibu.
Nah ini sambil-sambil, oh dengerin radio, dengerin podcast gitu. Tapi materinya materi kimia gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi, gaya belajar siswa itu tersalurkan gitu Bapak Ibu. Next, nah dan yang terakhir jangan lupa kita juga bisa masukkan asesmen dan refleksi. Asesmennya itu untuk latihan dan refleksi, untuk pembelajaran berikutnya. Seneng apa enggak sih, siswa itu, dengan pembelajaran yang kita, buat hari ini, yang kita rencanakan hari ini, seneng nggak sih siswa? Perbaikan apa ke depannya? Seperti itu. Minta tolong bantuannya Bu Lia untuk kembali ke slide yang tadi, yang Canva-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, praktik baik yang bisa saya sampaikan, saya bagikan malam hari ini. Sebenarnya masih ada lagi Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga ya, karena hari ini malam ini kan 4 pemateri gitu, nanti, waktunya takut tidak cukup. Sini saya mau menutup Bapak Ibu dengan quotes dari Bill Gates, yaitu, "Teknologi hanyalah alat dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka, guru adalah yang paling penting." Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, walaupun kita ahli teknologi gitu, itu kita harus tetap mawas diri gitu. Kalau anak itu diberikan teknologi tanpa kita dampingi, tanpa kita motivasi, itu teknologi bisa disalahgunakan Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah bekerja sama, memotivasi siswa, dan mengarahkan siswa. Itu untuk mau jadi apa sih, itu kita yang mengarahkan untuk siswa menjadi siswa yang hebat seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan malam ini. Lebih kurangnya kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri atas praktik baiknya. Wah, pelajaran kimia ini bisa betul-betul jadi menyenangkan ya Pak, dengan e-site yang dibuat menjadi microsite. Tentunya ini menjadi fleksibel ya buat anak-anak dalam mengakses materi pembelajaran, baik belajar secara mandiri maupun berkolaborasi. Keren banget Pak Febri. Ya, Bapak Ibu masih semangat di sana. Semoga Bapak Ibu masih stay ya. Nah, kita akan ke pemateri kita yang terakhir. Kita punya seorang CO Kapten yang masih muda, ya manis juga. Siapa lagi kalau bukan Ibu Novia Ailestari? Bagaimana Bu? Suara oke? Aman? Oh, dia aman-amankan Ibu Lia. Wah, dia aman-amankan. Oke. Oke, Bapak Ibu, Ibu Novia ini merupakan sahabat teknologi dari Bengkulu ya, akan membagikan praktik baiknya kepada Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja Ibu Novia, silahkan. Oke, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini memang udah hari keberapa dan tiap hari itu kita melakukan praktik baik ya, berbagi praktik baik. Jadi suara saya, ini mulai dari selesai kita acara kemarin Ibu. Oke Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah Ibu Novia. Oke, sudah terlihat ya presenter saya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mau berbagi praktik baik saya, yaitu tentang pembelajaran terdiferensiasi teknologi yang saya sebut dengan barbecue, barcode bersama quizzes paper mode, saya punya pantun nih Bu. Oke, pantun saya, mentari tenggelam menjelang petang. Burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Cakep. Pokoknya semangat walaupun saya udah mau habis banget ya Bu ya.
kelihatannya. Biasanya udah kayak gini. Oke Bapak Ibu, nah di sini saya mau berbagi praktik baik nih. Jadi saya sebenarnya sama teman-teman yang lain itu sama, jadi berbagi praktik baik, tapi perbedaan saya di sini, saya lebih ke usernya, jadi saya lebih penggunaannya. Kalau misalkan untuk seperti yang Pak Fadli tadi ke VR, kemudian ada Ibu Rani tadi menggunakan site ya Bu ya, terus sama Pak itu tadi menggunakan MPI tadi. Sebenarnya saya juga punya, tapi saya kali ini mau pakai yang user friendly aja gitu. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri Bapak Ibu. Oke, nama saya Novia Ayu Lestari dan tadi ada guru buku kimia dan sekarang ada guru matematika nih Bapak Ibu. Jadi saya guru matematika dari SMA 2 Kota Bengkulu. Dan saya merupakan mentor Google Master Trainer L1, saya juga Google Certified Educator, saya merupakan co-kapten Belajar.id dari Provinsi Bengkulu, saya juga merupakan fasilitator Chromebook, pengajar praktek guru penggerak, dan salah satu anggota dari komunitas Belajar.id BGP Provinsi Bengkulu, dan saya juga merupakan tutor matematika dan di Rafflesia Sambara Training Center. Oke, kalau untuk Instagram boleh di-follow Bapak Ibu di @iyo_eski. Oke, saya langsung saja berbagi karena melihat waktu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kenapa sih saya melakukan praktik baik ini gitu? Kenapa sih saya harus melakukan ini? Karena saya melihat yang pertama adalah situasi. Situasi yang saya alami yaitu bahwa siswa saya itu banyak berasumsi bahwa belajar matematika itu sangat sulit Bapak Ibu. Pasti banget kalau ditanyain sama guru orang-orang lain, ih susah banget nih yang namanya matematika gitu kan. Kemudian terkadang gini, siswa itu kalau dia sudah melihat kita menjelaskan, itu mereka udah, oh iya paham gitu kan, paham. Tapi setelah bertemu dengan soal, pulang ke rumah, itu pada lupa lagi, ini mesti gimanain ya gitu kan. Nah kemudian kalau matematika itu terkadang banyak ada rumus-rumus, itu yang membuat mereka tuh pusing mungkin gitu ya. Kemudian juga waktu belajar kadang kalau di kurikulum Merdeka untuk kelas 10 itu kan 3 jam tuh Bapak Ibu. Jadi terkadang mereka itu bosen gitu. Terus lebih baik dia berkutat lagi dengan handphone lagi, melihat TikTok dan lain sebagainya. Nah, jadi dari tantangannya juga selain itu, tantangan saya tuh sebenarnya adalah mau meningkatin motivasi gitu. Karena kalau misalkan motivasi itu ada dalam diri mereka, pasti mereka akan tetap seru belajar matematika dan tetap bakal, wah matematika ternyata nggak terlalu sulit gitu. Nah, jadi mungkin dengan cara saya membuat matematika itu menyenangkan, interaktif, sehingga siswa nanti saya harapannya adalah siswa itu mengatakan bahwa matematika itu tidak membosankan. Jadi yang awalnya membosankan, jadi tidak membosankan itu sedikit aja terminimalisir. Jadi enggak mesti semuanya harus bilang, oh seneng, enggak. Tapi saya hanya mau minimalisir aja. Apa sih yang saya lakukan? Yang saya lakukan yaitu saya merancang inovasi pembelajaran interaktif yang menyenangkan, yang terintegrasi TIK. Jadi saya lebih ke user saja. Jadi sebelum saya melakukan dari aksi saya ini, saya melakukan yang namanya asesmen gaya belajar. Nah, setelah saya melakukan asesmen gaya belajar, barulah saya akan menyesuaikan apa sih kebutuhan dari siswa saya sesuai dengan pernyataan di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian di akhir barulah saya melakukan refleksi dan evaluasi kira-kira apakah akan dilanjutkan seperti ini atau bakal ada yang lainnya seperti itu. Oke, saya next. Nah, apa sih barcode yang saya gunakan? Sebenarnya gini Bapak Ibu, barcode yang saya gunakan itu sebenarnya sebuah link, jadi ada barcode ya. Isinya itu ada link yang merupakan video pembelajaran. Kenapa saya memilih video pembelajaran? Video pembelajaran menurut saya setelah saya mendapatkan hasil dari asesmen gaya belajar, bahwa siswa saya itu sebagian besarnya itu adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar campuran seperti itu. Jadi campurannya itu rata-rata yang hobi dengan audio visual dan reading seperti itu. Sehingga saya lebih memilih ke video pembelajaran. Nah, kenapa saya memilih ini juga? Karena manfaatnya banyak. Karena pembelajaran anak-anak bisa mandiri. Dan seperti tantangan saya tadi bahwa ada anak-anak yang ketika dijelasin sama gurunya hari itu inget gitu kan. Terus kalau next pertemuannya udah lupa. Nah, maka saya lakukan gunakan video pembelajaran ini supaya
mereka bisa mengulang materi itu di mana saja, kapan saja, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau video itu kan dukungan visual dan audionya itu sangat keren ya Bapak Ibu biasanya seperti itu. Kemudian, nah setelah saya menggunakan video, kemudian anak-anak juga saya berikan LKPD. Jadi LKPD itu berisi soal-soal yang mereka harus selesaikan, tetapi saya buat itu menjadi sesuatu yang rumpang. Jadi yang hilang beberapa step dan mereka benar-benar harus mandiri melihat dari video. Nah, setelah mereka mencoba, mereka akhirnya mempresentasikan dan pada akhirnya di akhir saya pengen anak-anak itu kan namanya pembelajaran matematika itu lama. Di akhir supaya mereka tambah tidak mengantuk, tambah tidak membosankan, maka saya lakukan evaluasinya menggunakan quizzes paper mode. Kenapa juga saya menggunakan paper mode? Karena sebenarnya di sekolah saya itu Bapak Ibu anak-anaknya punya handphone itu bagus-bagus. Tapi terkadang kita juga terkendala, kadang sinyal kita juga hilang timbul, tidak tahu kenapa. Terus satu lagi anak-anak tuh alasannya adalah, "Ibu saya tidak punya kuota," seperti itu. Nah jadi saya gunakanlah si quizzes paper mode ini untuk evaluasi terakhir, seperti itu. Nah, kemudian ini ada langkah-langkah untuk membuat quizzes paper mode Bapak Ibu, sama saja sebenarnya menggunakan quizzes seperti biasanya, yang penting kita punya dulu yang namanya soal-soal ujian, soal-soal yang kita susun, kemudian barulah kita membuat permainannya menjadi paper mode, contohnya seperti ini. Nah jadi ini, pertama kan kita masuk dulu ke quizzes, kemudian kita cari soal-soalnya, di sini ada beberapa soal yang sudah ada di tempat saya, maka kita akan klik mainkan, sehingga nanti akan muncul yang seperti ini. Ada pilihan, ada main quiz secara langsung, jadikan PR, dan yang terakhir ada mode kertas, seperti itu. Nah kalau di mode kertas, nanti kita akan dilanjutkan dengan seperti ini. Jadi kita akan mencetak cue card dulu. Memang seharusnya awalnya kita sebelum melakukan praktik baik ini, jadi kita harus print dulu. Jadi print dari QR dari mode kertas ini, Bapak Ibu cukup sekali aja kok printnya untuk berikutnya. Jadi tidak usah setiap kelas mau di print lagi, nggak usah. Tapi sekali print kira-kira cukup untuk satu kelas, terus di kelas-kelas yang lain itu bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu langkah keduanya memulai kuis di perangkat Bapak Ibu, tapi ya itu kita harus butuh 2 perangkat. Satu adalah perangkat di laptop, satu lagi adalah handphone untuk mendeteksi benar atau tidaknya jawaban anak. Nah, mungkin saya akan tampilkan sedikit video yang sudah saya praktik baik yang sudah saya lakukan. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kebanyakan siswa tidak suka belajar matematika. Nah, gimana ya kalau pembelajaran matematika kita integrasikan dengan teknologi? Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Novi Ayu Lestari, guru matematika SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Saya percaya jika pembelajaran matematika dilakukan dengan cara yang menyenangkan, maka akan meminimalisir ketidaksukaan siswa terhadap pelajaran matematika. Kali ini saya memiliki praktik baik tentang pembelajaran matematika dengan memanfaatkan teknologi. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen awal, yaitu asesmen gaya belajar menggunakan Google Form untuk mengetahui gaya belajar mereka. Dari hasil asesmen awal ini, saya membagi mereka ke dalam kelompok yang masing-masing gaya belajar yang sama. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saya melakukan pendahuluan dulu. Saya cepetin aja. Kemudian saya jangan lupa juga tuh saya selalu mengingatkan kesepakatan kelas ya untuk masalah handphone dan sebagainya. Nah, saya juga
menyampaikan tujuan pembelajaran di sini sama halnya ya dengan biasanya. Nah, kemudian di sini yang agak berbeda yaitu saya membuat mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang pemfaktoran persamaan kuadrat karena ini fungsinya untuk materi yang akan dipelajari pada saat itu. Nah, ini QR code yang saya tampilkan supaya anak-anak mengakses video pembelajaran. Jadi anak-anak langsung berdiri gitu kan men-send. Kemudian saya memberikan LKPD yang telah dibagikan, ya membagikan LKPD. Kemudian saya juga membimbing siswa saya di sini. Jadi kalau ada yang kesulitan, nah di sini siswa-siswa saya mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Jadi di sini saya mendapatkan bahwa siswa saya sudah mulai berani nih untuk berbicara di depan kelas. Nah, kemudian saya konfirmasi apa yang saya memberikan penguatan kepada siswa, dan terakhir di sini barulah saya melakukan yang saya bilang tadi bahwa menggunakan Akhir pada quizzes proses paper mode. pembelajaran yaitu bermain games menggunakan quizzes mode kertas. Di sini saya jelaskan langkah-langkahnya. Baru saya memulai dengan soal. Jadi saya memegang sebuah handphone untuk mendetek jawaban-jawaban siswa yang diangkat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka bekerja sama untuk menyelesaikan soal, kemudian memutuskan secara bersama pilihan mana yang akan dipilih. Nah, kelihatan di sini bahwa mereka merasa seru gitu kan. Jadi Di akhir pembelajaran ini kami melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui apa yang dirasakan kemudian saya melakukan pada refleksi menggunakan pembelajaran hari ini. Mentimeter untuk mengetahui apakah mereka senang atau tidak belajarnya. Nah, ini juga ada testimoni dari siswa saya, Bapak Ibu. Pembelajaran hari ini rasa seru dan menyenangkan dengan game dan kuisnya, serta penjelasannya singkat, mudah dipahami, dengan jalan yang cepat juga. Nah, itulah tadi praktik Oke, Bapak baik yang Ibu, itulah sekian dari praktik baik yang sudah saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, mungkin tidak begitu hebat seperti yang lain, tapi saya berusaha untuk inilah praktik baik yang sudah pernah saya lakukan dan semoga bisa menginspirasi bahkan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya mau tutup lagi nih Bu Lia sama pantun. Oke. Bu Novia. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Ibu Novia. Wah, menarik dan seru sekali sepertinya ya. Iya, menggunakan quizzes paper mode untuk untuk games ya, sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Jujur saya juga sebenarnya dulu waktu zaman SMA tuh agak-agak gimana ya kalau dengar matematika kayaknya boring banget deh Ibu Novia, kayaknya mau lari gitu. Tapi dengan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Novia ini, wah ini cukup menginspirasi bagi guru-guru kita semua yang sempat hadir di sini. Ya, mungkin kita lanjut saja ya ke next slide ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, saran mungkin, atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita. Silahkan saja Bapak Ibu dengan mengklik raise hand, ya, icon raise hand Bapak Ibu. Nah, nanti kami akan mempersilahkan, kemudian Bapak Ibu bisa open mic dan langsung menyampaikan secara langsung kepada narasumber kita. Ya, silahkan Bapak Ibu. Wah, sepertinya ini masih adem ayem nih. Ini saya berkunjung ke chat box dulu. Tadi ini ada beberapa permintaan yang saya lihat ya. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa dari Pak Julius nih. Nah, Pak Julius
mohon izin untuk share pertanyaan tes diagnostik awalnya. Nah, kayaknya ini untuk Ibu Novia nih. Ibu Novia tadi sedikit menyinggung terkait tes diagnostik. Ya, nanti mungkin Ibu Novia bisa berbagi ya. Ibu bisa memberikan contohnya, kemudian juga ada Pak Erwin Siregar, boleh minta PPT-nya. Nah, ini mungkin bisa di-share nanti di WhatsApp grup peserta ya. Siap. Iya, oke. Bapak Ibu yang lain, silahkan Bapak Ibu. Sepertinya malam ini kalem ya. Wah, berbeda dengan malam kemarin. Malam kemarin ini lagi agak-agak hot ya. Malam kemarin sangat antusias. Bapak Ibu silahkan, atau jangan-jangan Bapak Ibu semua di sini sudah paham ya. Wah, padahal tadi materinya keren banget loh Bapak Ibu. Yang pertama tuh ada virtual reality. Saya yakin di sini masih di antara kita masih sedikit ya yang memanfaatkan VR ini untuk pembelajaran kita, dari Pak Fadil, kemudian tadi dari Ibu Rani ya. Pembelajaran yang sangat kontekstual ya, pembelajaran kimia, sehingga pembelajaran kimia itu tidak membosankan bagi anak-anak dan cukup mudah dipahami oleh anak-anak ya. Kemudian ada Pak Febri dengan microsite-nya Google Site. Nah, ini juga terkait pembelajaran kimia. Nah, ini inspirasi sekali nih Bapak Ibu. Iya, jadi malam ini memang kita dipenuhi dengan pakar-pakarnya sains nih ya Bapak Ibu, mulai dari awal sampai akhir. Ibu Novia dengan matematika juga. Nah, ini adalah pembelajaran yang terkadang bagi siswa itu agak membosankan, kemudian agak menyeramkan juga, creepy juga ya Ibu Novia ya. Ibu Rani gimana? Ya, pembelajaran sains ini creepy ya bagi anak-anak. Terkadang anak-anak itu wah baru dengar ya kimia, ya matematika begitu. Nah, ternyata malam ini ya para narasumber kita membongkar triknya Bapak Ibu, bagaimana bisa menyajikan pembelajaran MIPA ini atau sains ini dengan sangat menarik, sehingga tentunya anak-anak mudah memahami. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan nih atau ingin memberikan feedback? Wah, sepertinya ada Mayung ini. Kalau tidak ada ini berarti kita langsung closing aja ya. Bagaimana? Oke, ini saya mau bagi-bagi dulu nih Bu yang masalah tadi ya. Oke, buat siapa tadi yang mau tanya, Pak Julius ya, Dwi Kristanto. Iya, mohon izin untuk share pertanyaan tes diagnostik awal. Jadi kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu sudah jadi asesmen awal Bapak, saya mau lurusin sedikit. Jadi kalau saya tadi kan asesmen awalnya untuk mendeteksi gaya belajar. Kemudian saya tadi mendeskripsikan bahwa gaya belajar anak-anak itu udah campuran gitu. Apa sih yang saya gunakan? Sebenarnya yang saya gunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di link ini Bapak Ibu. Saya izin share atau saya ini ya, saya kirim linknya juga lah ya. Nanti saya kirim linknya juga, saya izin share sebentar ya. Iya, silahkan. Oke. Sudah terlihat Bu Lia? Sepertinya masih on the way ya, oke. Oke, nah ini Bapak Ibu yang saya gunakan, yaitu questionnaire VARK. VARK itu adalah visual, oral, read and write, dan kinesthetic, helping you to learn better. Jadi yang saya gunakan itu ini. Jadi ini linknya nanti saya sematkan ya di chatbox. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan. Tuh. Kemudian untuk cara-cara perhitungannya semuanya ada di sini. Ada panduannya, strategi belajarnya semuanya disampaikan di sini. Jadi ada strategi-strategi bagi tipe-tipe belajarnya juga dijelaskan di sini semuanya sebenarnya. Jadi kalau memang Bapak Ibu pengen coba pakai ini juga boleh gitu. Kalau saya lebih ke sini aja gitu kan. Karena di sini ada juga kan seperti saya ingin mempelajari suatu program baru di komputer. Berarti itu sudah ada digitalisasinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya mempunyai masalah jantung, banyak lah pokoknya di sini Bapak Ibu. Boleh silakan diobrak-abrik lah ini linknya. Ya saya akan membagikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Wah, keren sekali nih ya Ibu Novia. Berarti Bapak Ibu yang ingin membuat tes diagnostik ini enggak usah terlalu mikir panjang Bapak Ibu, pertanyaannya apa ya, saya ingin bertanya apa. Nah,
silahkan Bapak Ibu langsung mengunjungi link yang dibagikan oleh Ibu Novia di chat box kita. Nah, ini ada yang raise hand, Ibu Santi Evaria. Wah, ini Ibu Santi Evaria sepertinya bersemangat ini, karena pematerinya dari satu kampung Ibu Santi ya. Silahkan Ibu Santi, open mic-nya. Oke, terima kasih Bu Lia. Ya. Saya tidak mau bertanya sih, saya hanya ingin mengapresiasi dan memberi umpan balik aja karena saya merasa bangga banget. Kebetulan pematerinya malam ini adalah orang-orang kita semua Wong Kito Galo. Yang saya sekarang merantau di Maluku Utara, saya merasa sangat bangga sekali. Saya terinspirasi banget, terus sangat mengapresiasi buat Mbak Rani, terus itu Mbak Novia, terus juga Pak Fadli ya, sama siapa ya tadi? Lupa namanya. Pak Febri ya. Saya merasa terinspirasi banget walaupun memang saya mengajarnya bukan desain, saya ngajarnya di PAI. Kebetulan kan PAI juga adalah image mata pelajaran yang sangat monoton, tapi selama ini saya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan pembelajaran yang sangat menarik dan merubah, image itu gitu. Dan kebetulan juga Ibu Lia adalah partner saya di satu sekolah yang sangat luar biasa dan malam ini saya tambah semangat ingin menambah sesuatu hal yang baru dari pengalamannya Ibu Novia, terus juga Ibu Rani. Jadi saya mau mengucapkan luar biasa terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa jadi orang sukses juga seperti pemateri-pemateri malam ini. Terima kasih, itu saja Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Ya, luar biasa ya. Ini adalah refleksi nih dari Ibu Santi. Sebuah apresiasi untuk para narasumber kita karena memang jarang-jarang nih Bapak Ibu kita menemukan satu webinar yang dimana itu membahas mata pelajaran yang ini sih Bapak Ibu bagi saya vital ya mata pelajaran sains ini ya tidak seperti mata pelajaran yang umumnya. Nah ini ada lagi yang mau bertanya, oh Ibu Sarina Sawal ya, silahkan Ibu Sarina open mic-nya, langsung saja Ibu sampaikan. Iya, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Saya langsung saja mungkin menanyakan masalah tentang virtual reality ya dari Pak siapa tadi? Dari Pak Fadil Ibu. Iya, Pak Fadil. Jadi virtual reality itu kalau di sekolah saya itu ada salah satu guru matematika yang biasa menggunakan. Saya pernah mencobanya. Nah, tapi satu kali saat mencoba pusing. Jadi kayak kalau di saya sendiri itu kayak pusing. Apakah itu nanti tidak dalam jangka waktu misalnya lama atau apa begitu, itu tidak mempengaruhi mata anak-anak atau kita sebagai pengguna begitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk virtual reality sendiri, apakah untuk semua mapel kita bisa menggunakan atau kita harus melihat lagi materinya apa begitu, baru bisa kita bisa menggunakan media ataupun bentuk yang harus kita menggunakan virtual reality begitu Pak. Yang ketiga mungkin yang tadi disampaikan dari awal sampai di materi terakhir tadi, rata-rata sudah jago ya. Nah, yang saya mau tanyakan, sebagai pemula misalnya, saya sebagai pemula dalam menggunakan Google Slide atau Google Form, kira-kira untuk penggunaan itu kita perlu melihat materi kita untuk menggunakan itu atau misalnya langsung saja misalnya kita menentukan materi saya seperti ini, oh saya harus pakai ini misalnya. Jadi harus mencocokkan dengan materi yang kita buat atau karena sebagai pemula misalnya saya pernah mencoba tapi kadang-kadang merasa oh ini tidak cocok dengan materi saya misalnya seperti itu, atau mungkin karena sebagai pemula juga masih kita harus butuh mempelajari lebih dalam dulu baru kemudian bisa digunakan dalam pembelajaran kita. Seperti itu Bu Lia, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Sarina ya. Luar biasa langsung menyampaikan 3 pertanyaan untuk narasumber kita. Mungkin langsung saja yang pertama ke Pak Fadil ya terkait virtual reality. Ada 2 pertanyaan nih Pak Fadil. Siap Bu Lia. Iya.
apakah dalam jangka waktu yang lama kira-kira VR ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan, Pak, khususnya pada mata anak-anak? Terus yang kedua, apakah VR ini bisa diterapkan di semua mapel atau hanya beberapa materi khusus saja? Silahkan langsung, Pak. Oke, terima kasih Bu Lia. Ibu siapa tadi ya namanya yang bertanya tadi ya? Ibu Sarina, Pak. Oh, Ibu Sarina. Baik, Bu Sarina. Jadi penggunaan virtual reality itu memang apalagi saat ini ya, penggunaan virtual reality itu memang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengakses hal sesuatu yang tidak bisa diakses. Jadi seperti Tata Surya itu tadi, kita kalau anak-anak agar bisa berinteraksi. Nah, penggunaan pertama Bapak Ibu memang jika penetapan pembuatan standpoint-nya itu tidak tepat, maka akan berakibat pertama adalah gejalanya pusing Bapak Ibu. Tapi itu kendala pertama Bu. Jadi tidak jadi masalah. Jadi itu berangsur. Nanti itu mungkin karena penggunaan pertama. Jadi kalau seandainya sudah sering dan penetapan standpoint untuk urutan itunya benar, nah itu tidak akan mengakibatkan pusing Bu. Jadi itu untuk yang pertama. Nah yang kedua, apakah untuk itu hanya untuk sense saja? Tidak Bu. Jadi di dalam penggunaan virtual reality itu ada beberapa mapel yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi kami itu memang ada komunitasnya, itu yang komunitas pendekar VR. Jadi di sana pun sudah ada untuk mapel-mapel tertentu Bapak Ibu. Jadi jika memang dirasa ada mapel yang berkaitan bisa digunakan untuk yang sudah tersedia, tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang di dalam aset yang belum tersedia tersebut kita mau menciptakan atau request aset, kita bisa lakukan Bapak Ibu. Jadi beberapa aset itu bisa kita request kepada pengelola seperti itu. Jadi itu Ibu mudah-mudahan bisa menjawab untuk virtual reality-nya, dan info saja mungkin dalam waktu dekat itu karena sudah ada MOU antara pihak pengembang virtual reality dengan kementerian saat ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan dapat jauh lebih mengenal virtual reality seperti itu Bapak Ibu. Itu Bu Lia. Iya, terima kasih Pak Fadli. Nah, ini masih ada satu pertanyaan dari Ibu Sarina dan mungkin ini semua narasumber ya bisa memberikan jawaban karena ini terkait dengan pemanfaatan GWFA ini. Apakah materi yang kita akan ajarkan ini perlu kita tinjau dulu supaya dia cocok sesuai dengan Google Workspace for Education yang akan kita gunakan ya, seperti Gform, Gsight dan sebagainya. Silahkan mungkin ada yang dari Ibu Rani dulu bisa mungkin memberikan jawaban Bu, silahkan. Iya Ibu, untuk akun belajar tadi ya dalam proses pembelajaran ya. Nah itu untuk pemanfaatannya itu Bu ya, kita bisa lihat dulu dan pilah-pilah, itu lihat dulu karakter atau materi yang ingin kita ajarkan di kelas gitu Bu. Jadi setelah Ibu memilih menentukan materi yang akan Ibu sampaikan menggunakan fasilitas GWFA, Ibu sudah tahu karakter dari materi itu sendiri. Nah, sudah itu bisa Ibu pilih fitur-fitur yang bisa Ibu masuk di materi Ibu. Pada umumnya semua materi itu bisa menggunakan GWFA dan bisa diekspor dari semuanya. Tetapi ada yang lebih spesifik gitu, ada yang lebih dekat. Nah, seperti itu. Seperti ekonomi kan lebih dekat ke spreadsheet. Nah, seperti itu. Nah, spreadsheet-nya kita bawa, kita percantik lagi di Google Site seperti itu. Jadi satu Google Site itu semuanya ada. Mungkin kalau Ibu lebih suka dengan Google Doc juga bisa desain menjadi satu LKPD sehingga semuanya bisa masuk di situ, link-linknya kita masukkan, atau dengan caranya Pak Pepri tadi seperti itu. Jadi pilihannya mana yang lebih pas dan klop itu tergantung tergantung dari kebutuhan materinya itu sendiri. Jadi titik beratnya di mana. Seperti itu. Kalau pemolesan atau kita percantik dengan casing-casingnya itu tinggal tergantung ke
ke gurunya masing-masing, dia lebih suka yang versi apa. Tapi pada umumnya semuanya juga bisa pakai Google Site, pakai Google Slide gitu ya. Itu juga bisa semua. Kalau saya sih seperti itu. Oke, Ibu Rani, terima kasih. Iya, mungkin ada tambahan lagi. Ibu Novia ingin menambahkan, silahkan Bu. Ibu Sarina. Ibu Sarina, saya boleh nanya nggak Bu Sarina? Bu Sarina ngajarnya apa nih? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. Sama nih sama Bu Lia nih. Nah, sebenarnya sama sih jawaban saya, hampir sama dengan Bu Rani ya. Cuman gini sih Bu, kalau menurut saya itu kita itu kan kalau di kurikulum Merdeka itu kan berdasarkan dengan kebutuhan siswa ya. Jadi sementara di sini kan yang kita bagikan adalah tentang teknologi semua gitu kan. Nah sebenarnya sama seperti halnya yang saya dengar waktu itu pada saat kuliah umum kita itu, bahwa ada yang namanya inovasi pembelajaran itu sebenarnya semuanya tidak serta-merta dengan teknologi, Bu, gitu. Jadi kalau dibilang teknologi itu ada teknologi digital dan teknologi yang lain seperti misalkan misalkan nih, kalau misalkan Ibu membuat, pelajaran bahasa Inggris itu menggunakan flashcard, terus flashcard itu seperti Pak Randi waktu itu ya di session 1 waktu itu ya Bu ya, itu mereka membuat dari Canva terus dimainin, itu menurut saya sudah melakukan teknologi itu. Jadi tidak mesti kita tidak menyertakan bahwa teknologi itu cuman menggunakan handphone gitu, menggunakan laptop seperti itu. Jadi teknologi itu sebenarnya banyak. Jadi kalau yang kita gunakan adalah teknologi dengan digitalisasi gitu ya, digitalisasi lah intinya seperti itu. Nah jadi benar juga kata Bu Rani tadi kalau misalkan, mau mau menggunakan itu memang harus sesuaikan juga dan yang paling utama itu adalah sesuaikan dengan diri kita dulu Bu, ya kuasai dulu, satu lah minimal gitu, kuasai dulu satu, yang benar-benar kita kuasai. Jangan sampai, kita melihat, teman-teman nih menggunakan, seperti Wordwall gitu kan, sementara kita belum tahu nih Wordwall seperti apa. Jangan dipaksain Bu, tapi lakukanlah inovasi walaupun hanya sedikit gitu. Bukan sedikit sih menurut saya, sudah luar biasa. Jadi inovasi itu bukan berarti harus digital. Seperti Pak Randi kemarin pakai flashcard, seperti itu sudah termasuk inovasi. Jadi inovasi itu tidak hanya berlaku dengan, platform-platform digital, tapi inovasi itu bagaimana cara kita membentuk pembelajaran itu menyenangkan walaupun tanpa, alat, yang mumpuni seperti handphone dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan untuk memulai ataupun membuatnya itu, kita mulai dari diri kita dulu. Sama seperti guru penggerak ya Bu ya, mulai dari diri. Jadi boleh kita kenalkan dulu. Jadi kalau memang baru awal-awal nggak apa-apa Bu, kita banyak bertanya nggak apa-apa. Kita siap di semua komunitas apalagi Kapten Belajar.id banyak banget komunitas yang benar-benar saya aja merasa aduh level saya nih masih di 10% nih, belum nyampe yang kayak orang gitu kan. Kayak punya Pak Padli tadi aja wah luar biasa banget seperti itu. Jadi gitu ya Bu Sarina ya. Jadi kita tidak usah yang aduh nih saya nggak bisa nih kayak gini, enggak, saya yakin semuanya bisa. Dan inovasi bukan hanya digitalisasi, dan inovasi itu kita yang lakukan dan membuat orang itu berubah itu adalah inovasi menurut saya. Oke terima kasih Bu Lia. Oke terima kasih Bu Terima Novia, kasih, Bu wah Novia. open minded ini. Satu lagi nih kita meminta tanggapan dari narasumber kita Pak Febri, silahkan. Tambahan Bu Lia, tambahan silahkan sebelum Ibu Sarina. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih pada dua narasumber yang sudah menanggapi. Mungkin tambahannya, misalnya dalam satu kali pertemuan, dalam satu materi misalnya kita harus menyelesaikan 3 kali pertemuan. Apakah dalam 3 kali pertemuan itu misalnya kita menggunakan metode discovery learning misalnya yang bukan project, kita tetap menggunakan media yang sama atau bisa diganti-ganti seperti itu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya Ibu Sarina, oke ini kayaknya ditambah nih. Oke langsung saja Pak Febri, Pak diberikan tanggapannya.
Oke, terima kasih Bu Lia. Terima kasih Ya, juga untuk Bu Sarina atas pertanyaannya. Menjawab yang menambah yang pertama dulu ya Bu Lia ya. iya silahkan Pak Febri. Saya setuju dengan pendapat gitu dengan pendapat dari Bu Rani dan Bu Novia tadi. Ya kurang lebih seperti itu Bu Sarina. Dan saya ingin menambahkan benar kata Bu Novia tadi. Kita mulai dari yang kita mampu dulu untuk menyediakan media pembelajaran itu. Kita mulai dari yang kita mampu. Kita mulai dari yang kita bisa. Nah, Bu Sarina, ini pengalaman saya Bu Sarina ya. Jadi dari kegiatan seperti ini Bu Sarina, dari ikut webinar, ikut pelatihan itu semakin menambah inspirasi gitu Bu Sarina. Ya dulu saya pernah ikut pelatihan media pembelajaran interaktif. Oh tertarik, akhirnya kepikiran. Sebelum ikut itu Bu Sarina, sama sekali MPI itu apa sih? Gimana cara buatnya pun nggak tahu. Alhamdulillah dengan ikut yang pelatihan, webinar seperti ini jadi inspirasi gitu. Dan itu bisa apa ya? Kalau sudah terinspirasi, kita termotivasi, kita bisa buat itu, nanti kita bisa menyesuaikan. Oh materinya seperti ini. Kayak media ini cocok gitu. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi gimana? Apakah kalau 3 pertemuan itu harus medianya sama atau berbeda gitu ya, Bu Sarina? Bu Lia. Iya. Iya Pak, iya. Itu disesuaikan saja Bu. Nah, boleh kok. Kalau saya tadi bahkan di satu pertemuan itu siswa boleh kok milih-milih mana yang sesuai dengan mereka. Kalau kita, oh ini bisa kok dengan media yang sama, itu bisa ya nggak apa-apa dilanjutkan. Kalau mau bervariasi boleh Bu diganti-ganti juga. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Saja sih Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Febri. Nah, ini Bu Rani kayaknya masih mau menambahkan, silahkan Ibu. Iya, saya hanya menambahkan seperti ini, Bu. Kalau untuk teknologi dalam kita proses pembelajaran itu tidak hanya di media pembelajaran. Nah, seperti itu satu hal ya Bu ya. Pada saat kita sebagai guru itu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, itu otomatis anak-anak kita, anak murid kita itu juga terimbas menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau Ibu sudah menyiapkan satu media untuk 3 kali pertemuan, itu sudah Bu. Tetapi bagaimana cara Ibu mendesain satu proses pembelajaran dengan berkaitan dengan teknologi, itu juga bisa dilakukan selain media. Nah, seandainya seperti tadi Ibu Novia kan menggunakan quizzes ya Bu ya, itu dalam proses penilaian atau asesmennya. Waktu Ibu membuat LKPD-nya Ibu memakai Google Doc. Atau pada saat penugasan, Ibu membuat satu Google Slide yang kolaborasi antar anak-anak bisa buat gitu Bu. Itu juga bisa. Nah, atau seperti saya kan kenapa saya suka sekali kalau laporan praktik itu pakai Canva. Pertama, kalau saya hanya disuruh anak mengetik, itu Bu, mereka itu banyak yang copy paste. Nah, esensinya tidak dapat. Saya menginginkan anak memahami apa yang mereka lakukan, sehingga saya modifikasi, nak buatlah pakai infografis gitu. Pakai Canva ya Bu, warna ini iya. Anak desainnya pakai K-pop lah, ala Korea, ala kartun-kartun segala macam, terserah mereka. Tetapi dalam hal itu Bu, anak-anak mendapatkan apa? Mereka bebas memilih desainnya sendiri. Mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya, tetapi mereka juga berusaha memahami apa yang mereka pelajari, mereka susun dalam kata-kata sederhana yang mereka pahami dalam satu infografis. Mendesain laporan praktik yang beberapa lembar itu Bu, ke dalam satu infografis sederhana, itu buat saya itu butuh perjuangan Bu. Tapi mereka suka. Kenapa? Karena mereka mendesain Canva dengan apa yang mereka suka. Jadi mereka akan berusaha untuk meringkas itu Bu ya, kata-kata yang panjang tadi dalam satu kalimat sederhana biar satu infografis bisa. Nah, itu Ibu bisa menggunakannya seperti itu. Jadi penggunaan teknologi bukan hanya dalam lingkup sempit hanya media, tetapi bagaimana kita mendesain kelas dalam membuat modul ajarnya, dalam kita mendesain asesmennya,
penugasannya, ya itu di satu rangkaian itu semua kita menggunakan teknologi semua. Dan ingat Bu, kita juga harus membekali anak-anak dalam mengikuti kodrat zaman yang ada. Jadi kita tidak bisa meninggalkan hal itu. Kalau di sekolah Ibu mungkin tidak boleh pakai gawai gitu ya. Nah Ibu bisa Bu buat dalam bentuk tugas di rumah, jadi kayak sistem blended gitu. Di rumah mereka bisa lihat, di sekolah juga bisa. Gitu. Saya yakin nanti Ibu menemukan strategi yang pas untuk Ibu sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Demikian Ibu. Iya, Terima kasih Bu Rani. Nah, luar biasa ini tanggapan dari para narasumber kita. Ya, Bapak Ibu, oh ini masih ada. Oh ini ada tanggapan di chat box ya. Saya bacakan dulu. Oh Ibu Rani boleh dong contoh infografis karya peserta didik Ibu supaya saya terapkan untuk siswa SD. Nah ini Ibu Rani bisa di-share mungkin ya nanti di WhatsApp group. Ya ini Pak Arsyen sudah gabung belum di WhatsApp group kita? Nah pastikan bergabung ya. Nah nanti kita akan share terkait materi-materi selama 3 hari ini yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita. Oh, alhamdulillah Pak Arsyen sudah bergabung. Ya, Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan ya Bapak Ibu bahwa daftar hadir sudah di-share tadi oleh Pak Fadli di chatbox kita ya. Mohon Bapak Ibu tidak melewatkan untuk mengisi daftar hadir kita ya. Ini adalah bukti otentik nih dari Bapak Ibu semua hadir dan insya Allah ya yang hadir 3 hari berturut-turut nih Bapak Ibu dari series webinar kita yang pertama ya hari Senin, yang kedua kemarin dan yang ketiga hari ini, maka insya Allah kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu semua. Nah mungkin cukup ya Bapak Ibu ya, waktu kita sudah lewat sebenarnya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin meminta closing statement nih dari para narasumber kita dulu untuk kembali menguatkan Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama nih, Pak Fadli. Silakan Pak Fadli memberikan closing statement-nya, Pak. Sesuatu yang didasari oleh ikhlas, insya Allah berbuah manis. Tuh, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Wah, cuman satu kalimat tapi maknanya dalam banget ya Pak. Oke, lanjut ke Ibu Rani Nawangsari. Silahkan Bu, closing statement-nya. Baik, Bu Lia. Bapak Ibu, selalu ada langkah pertama untuk langkah-langkah selanjutnya agar kita bisa berlari. Jadi, mulailah dengan langkah pertama. Tidak harus takut jatuh, tidak apa-apa tertatih, tapi kita sudah memulai langkah pertama kita. Terima kasih, Ibu. Luar biasa, Ibu Rani. Langsung saja, Pak Febri Sulih, Pak Budi, silahkan Pak, closing statement-nya. Halo? Iya, Pak, jelas. Dengar, Bu? Terdengar, Pak, jelas. Silahkan. Bukan hanya seberapa jauh kamu melangkah, tapi seberapa berpengaruh kamu membuat orang lain melangkah bersama. Jadi itu Bu, closing statement-nya. Terima kasih banyak Pak Febri. Dan yang terakhir nih Ibu Novia, silahkan Bu closing statement-nya. Oke, closing statement dari saya nih, kalau teman-teman yang lain melangkah, ya saya juga, ayo semuanya kita bergerak, serentak ya, wujudkan semuanya. Dan yang pasti saya cuma satu quotes dari saya, selalu memotivasi saya, yaitu jangan biarkan keterbatasan membuatmu tidak mampu. Berbuatlah lebih dari yang orang lain pikirkan. Oke, mungkin itu aja Bu Lia. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak untuk para narasumber kita malam ini. Sekaligus menutup juga series webinar, rangkaian series webinar dari Konco Batik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semoga ilmu yang kami bagikan kepada Bapak Ibu, praktik baik yang kami share, bisa menginspirasi Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah Bapak Ibu, saya tutup ya. Saya akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Terima kasih kembali. Terima kasih ilmunya semua. Ya, jangan lupa Bapak Ibu absensinya diisi ya Bapak Ibu. Linknya sudah ada di chat box.